Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya dan riset saya mengenai Pemilu Kada Kota Tasikmalaya tahun 2024, tantangan dan peluang untuk pembangunan daerah. Sebelum saya mulai ke materi, diizinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cinara Salsabila Fatoni dengan nomor NPM 2421701111098. Alamat saya di Kampung Cikoneng, RT 5 RW 3, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Nah, sebelumnya teman-teman, di sini saya akan membahas pentingnya pemilu kada bagi pembangunan demokrasi dan daerah. Nah, teman-teman, pemilu kada itu sendiri yaitu pilar utama demokrasi di tingkat daerah, di mana peran demokrasi di sini yaitu memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat dan memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Ya, lalu pentingnya pemilu kada juga berdampak bagi Tasikmalaya, yaitu mendorong untuk pembangunan yang lebih inklusif, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemimpin yang terpilih. Nah, teman-teman, tahapan pemilu kada di Kota Tasikmalaya itu yang pertama adalah perencanaan dan persiapan, di mana di dalamnya ada penyusunan jadwal dan anggaran oleh KPU Kota Tasikmalaya dan sosialisasi kepada masyarakat. Tahapan yang kedua yaitu pendaftaran dan verifikasi calon, di mana di dalamnya ada pendaftaran calon independen atau dari partai politik. Lalu ada verifikasi syarat administrasi dan dukungan calon. Langkah yang ketiga yaitu masa kampanye. Di masa kampanye ini ada penyampaian visi misi dan program kerja kepada masyarakat. Lalu ada debat publik untuk calon kepala daerah. Dan proses tahapan selanjutnya yaitu pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan di TPS dan juga perhitungan suara secara transparan di tingkat TPS dan KPU. Nah, tahapan yang terakhir yaitu penetapan hasil dan pelantikan. Yang pertama penetapan pemenang oleh KPU, lalu pelantikan kepala daerah terpilih. Nah, untuk di Kota Tasikmalaya sendiri, kandidat dan program unggulannya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada Ibu Nurhayati dan Pak Muslim. Untuk paslon nomor 1 ini, program unggulannya yaitu bantuan modal untuk UMKM sebesar 5 juta rupiah, insentif untuk guru ngaji dan PAUD sebesar 1,5 juta rupiah, bantuan ekonomi pesantren sebesar 10 juta rupiah, kartu sehati pendidikan dan ibu hamil, dan tunjangan untuk kader posyandu dan hansip. Untuk paslon nomor 2 yaitu Ivan Diksan dan Dede Muharam, program unggulannya yaitu berfokus pada pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengembangan UMKM. Untuk paslon nomor urut 3 yaitu Muhammad Yusuf dan Hendro Nugraha yang disingkat menjadi Yusro, program unggulannya yaitu fokus pada program ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Untuk paslon nomor urut 2 yaitu Fiman Alfarizi dan Diki Chandra, program unggulannya yaitu menekankan pada reformasi tata kelola pemerintahan dan inovasi layanan publik. Untuk paslon terakhir yaitu ada Yanto Oce dan Aminuddin Bustomi, program unggulannya mengedepankan kolaborasi antara pengusaha dan ulama untuk pemerataan pembangunan. Nah, di sini saya telah menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kada Kota Tasikmalaya, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kada di Kota Tasikmalaya menunjukkan tren yang positif. Pada pilkada sebelumnya, yaitu pada tahun 2020, partisipasi pemilu mencapai 82%, meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, sedangkan pada pemilu tahun 2024 kemarin, tingkat partisipasi di Kota Tasikmalaya untuk pemilihan umum tercatat sebagai 86% dengan target partisipasi untuk Pilkada 2024 yang dilaksanakan pada 27 November lalu yaitu 90%. Sebagaimana bisa dilihat dalam diagram yang telah saya cantumkan di sini ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil pemilu kada dan dampaknya terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya. Nah, setelah dilaksanakan pemilu kemarin, ternyata berdasarkan hasil quick count, pasangan nomor urut 4 yaitu Fiman Alfarizi dan Diki Chandra memperoleh
sekitar 44,77% suara, dan real count menunjukkan bahwa mereka unggul dengan 52% suara. Nah, di sini visi misi mereka mencakup peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan sosial dengan dukungan dari partai besar seperti Gerindra. Mereka berharap dapat membawa perubahan nyata bagi kota Tasikmalaya. Nah, tantangan yang ada dalam pemilu kada di kota Tasikmalaya ini yang pertama tingkat partisipasi yang masih terbatas. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, meskipun tingkat partisipasi meningkat, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilihan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, ketidaktertarikan, atau faktor kesadaran politik yang rendah di beberapa segmen masyarakat. Yang kedua yaitu distribusi informasi yang tidak merata, karena di beberapa wilayah di kota Tasikmalaya, terutama di daerah pedesaan, akses informasi terkait calon dan program mereka masih terbatas, teman-teman. Penyebaran informasi melalui media sosial dan kampanye politik kadang tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, masih ada politik uang dan pengaruh lokal, di mana isu politik uang dan pengaruh lokal ini seringkali mempengaruhi hasil pemilu, di mana masyarakat kadang lebih memilih berdasarkan pemberian materi daripada visi misi calon. Yang keempat, masalah logistik dan infrastruktur. Terjadi kendala di logistik di beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu, seperti kurangnya fasilitas, pemungutan suara, atau kendala distribusi bahan kampanye yang tidak sampai tepat waktu di wilayah yang sulit dijangkau. Dan kendala yang terakhir yaitu polaritas sosial dan konflik politik. Pemilu kada seringkali meningkatkan ketegangan politik dan polarisasi sosial antar pendukung pasangan calon. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan antar masyarakat yang memperburuk kondisi sosial di kota. Nah, saran saya untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di kota Tasikmalaya yang pertama yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi politik, perluasan akses informasi tentang calon, visi dan misi mereka, serta pentingnya hak pilih kepada masyarakat terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu selanjutnya pemanfaatan teknologi seperti aplikasi dan situs web resmi untuk memberi pemilih informasi yang lebih mudah diakses. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dengan mengadakan program kampanye yang menyasar kelompok pemilih pemula, lansia, dan mereka yang tidak aktif dalam pemilu sebelumnya. Lalu dapat dilakukan dengan cara penyuluhan lebih lanjut mengenai manfaat partisipasi aktif dalam demokrasi dan bagaimana suara mereka bisa mempengaruhi pembangunan. Yang ketiga yaitu pengawasan yang lebih ketat. Di sini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap potensi kecurangan seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, dan membentuk tim pengawas yang independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu kada. Yang keempat, peningkatan infrastruktur pemilu, yaitu memastikan distribusi logistik dan fasilitas pemungutan suara yang memadai di seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk memastikan proses pemungutan suara yang efisien dan nyaman bagi pemilih. Saran saya yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak lain untuk kepentingan bersama, kerjasama yang lebih erat antara KPU, partai politik, media, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses pemilu. Program penguatan kapasitas untuk penyelenggaraan pemilu agar lebih siap dalam mengelola logistik, hasil pemilihan, dan penyelesaian sengketa. Ringkasan analisis saya di sini, pemilu Kota Tasikmalaya 2024 menunjukkan perkembangan positif dalam tingkat partisipasi masyarakat, meskipun tantangan seperti distribusi informasi dan pengaruh lokal masih menjadi masalah. Pasangan calon Firman Diki berhasil memenangkan pemilu dengan visi dan misi pembangunan yang berfokus pada kemajuan, religiutas, inovasi, dan keberlanjutan. Dan beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pemilu kada di masa depan meliputi peningkatan sosialisasi pemilih, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan infrastruktur pemilu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Nah, kesan saya terhadap pemilu kada pada tahun ini yaitu proses pemilu kada di Kota Tasikmalaya tahun 2024 relatif berjalan lancar dengan partisipasi yang cukup tinggi. Namun tantangan masih ada dalam hal pengaruh politik uang dan distribusi informasi yang tidak merata. Secara keseluruhan, meskipun banyak hal yang harus diperbaiki, proses ini menunjukkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang semakin berkembang dalam memilih pemimpin mereka. Saya berharap pemilu kada berikutnya dapat lebih inklusif dan transparan dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi lagi serta proses yang lebih akuntabel. Nah, teman-teman, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.